Shalom, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan kembali lagi bersama-sama belajar Alkitab yang terambil dari Injil Markus, pasal yang kelima, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Cerita ini mungkin sudah sangat familiar sekali bagi sebagian kita. Cerita yang mengisahkan tentang seorang Gerasa yang kerasukan roh jahat yang kemudian diasingkan di pekuburan karena keberadaannya yang sangat mengganggu ketentraman warga sekitar. Dikatakan dalam Alkitab, dia sering berkeliaran siang dan malam di kuburan dan di bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya sendiri dengan batu. Warga sekitar sana tentu sudah merasa sangat risih dan mereka berupaya untuk menangkapnya. Ketika berhasil menangkapnya, mereka merantainya kemudian membelenggunya. Berkali-kali mereka melakukan itu dan berkali-kali juga orang yang kerasukan roh jahat ini berhasil membebaskan dirinya. Karena ada kuasa roh jahat yang begitu kuat di dalam dirinya. Sehingga tidak ada satupun orang yang mampu menghentikan perbuatan ataupun tindakan daripada orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus datang menghampiri orang yang kerasukan roh jahat ini. Nah, ketika dia melihat Yesus, dia langsung bergegas dan langsung menyembahnya. Pertanyaannya, kenapa dia langsung menyembah Yesus? Jawabnya adalah karena dia tahu bahwa yang datang itu bukanlah manusia biasa, tapi dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Sehingga ketika dia melihat Yesus, dia langsung tersungkur dan menyembahnya dan berkata, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, singkat cerita, Tuhan Yesus memerintahkan roh jahat itu untuk keluar dari tubuh orang ini. Dan adapun roh-roh ini dia menawar Tuhan Yesus untuk dia beralih dari tubuh orang ini pindah ke kawanan babi yang berjumlah 2.000-an ekor itu. Dan Tuhan Yesus pun mengiyakan. Dan puji Tuhan, akhirnya orang yang kerasukan roh jahat ini menjadi sembuh. Roh-rohnya semua itu keluar ke kawanan babi yang berjumlah 2.000-an ekor itu. Dan orang itu menjadi normal kembali dan menjadi sembuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari manakah Tuhan Yesus tahu ada seorang Gerasa yang kerasukan roh jahat yang hidupnya begitu menderita dan sengsara? Jawabnya adalah karena memang dia sudah tahu. Dari mana dia tahu? Dia bukan tahu dari orang-orang lain ataupun orang-orang di sekitar sana. Tapi memang dia sudah tahu. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Nah, di dalam kemahatauannya itulah, dia sengaja datang ke Gerasa hanya untuk menyelamatkan satu orang ini saja. Orang ini bukanlah orang yang berstatus sosial tinggi. Orang ini bukanlah orang yang petinggi agama. Tapi orang ini adalah orang yang dikategorikan sebagai orang yang terhilang, orang yang terbuang, orang yang tidak dianggap sampah masyarakat. Nah, di tengah-tengah orang membuang dia, Tuhan Yesus datang menghampiri orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pelajari lebih dalam berkaitan tentang orang yang kerasukan roh jahat ini, kenapa dia dibuang di pekuburan? Saya berpikir dengan logis. Yang pertama adalah karena memang keberadaan orang yang kerasukan roh jahat ini, dia mengganggu ketentraman warga sekitar. Lalu yang kedua, dia mengancam keselamatan orang lain. Alkitab mengatakan bahwa dia sering memukuli dirinya sendiri dengan batu. Tentu, saya percaya tidak ada orang yang berani datang menghampiri dia. Karena ketika mungkin datang menghampiri dia, dia akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mengancam jiwa orang lain. Untuk itulah, dengan keberadaan orang yang seperti itu, dia diasingkan di pekuburan. Nah, sekarang pertanyaannya, di mana orang tua daripada orang ini? Jawabnya adalah orang tuanya sudah berusaha, berupaya keras untuk menyembuhkan orang ini dan tidak ada hasilnya. Sehingga orang tuanya pun angkat tangan dan menyerah dan mengiyakan bahwa orang ini yang kerasukan roh jahat ini harus dikarantina di tempat yang terasing, di tempat kuburan, di tempat yang tidak layak. Kalau kita membayangkan betapa menderita dan tersiksanya orang yang kerasukan roh jahat ini. Di tengah-tengah orang membuang dia, di tengah-tengah dia tidak dianggap, tapi justru Allah datang menghampiri orang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam cerita ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari.
Tapi saya ingin mengajak kita memfokuskan satu hal saja, yaitu berkaitan tentang hati Allah. Kita tahu bahwa hati Allah adalah hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan kepedulian dan kepekaan terhadap orang-orang yang sulit, orang-orang yang menderita, dan orang-orang yang sengsara. Saya mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Bukankah kita adalah orang-orang yang sebetulnya orang tidak layak, orang yang berdosa, orang yang harus dihukum oleh Allah, orang yang harus dimurkai oleh Allah. Tapi justru Tuhan datang menghampiri kita. Kemudian Dia melayakkan kita, Dia menerima kita, dan Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi pengganti daripada perbuatan dosa kita. Sehingga waktu kita percaya kepada Dia, kita mendapat keselamatan dari Allah. Kita mendapat anugerah yang besar dari Allah. Itulah yang Allah berikan kepada engkau dan saya. Dan itulah hati Allah. Mari saya mengajak kita sama-sama untuk belajar meneladani hati Allah. Saya percaya mungkin ada orang-orang di sekitar kita, sadar atau tidak sadar, mungkin mereka membutuhkan pertolongan kita. Barangkali nasibnya sama seperti orang yang kerasukan roh jahat itu. Mungkin dia bukan kerasukan roh jahat, tetapi dia adalah orang yang terbuang, dia orang yang hidupnya menderita, bahkan dia dikategorikan sebagai sampah masyarakat. Dia sudah tidak dianggap lagi orang-orang di sekitarnya. Kalau ada orang seperti itu di sekitar kita, saya mengajak kita, ayo kita hampiri orang itu. Tidak hanya kita hampiri, tapi apa yang kita bisa berikan kepada orang ini, apa yang bisa kita bantu untuk orang ini, mari kita lakukan. Karena itulah hati Allah. Dan saat itulah hati kita diuji. Apakah betul hati kita sama seperti hati Allah, atau kita cuek dan diam saja. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memampukan kita, Roh Kudus menolong kita untuk memiliki hati Allah, hati yang peduli, hati yang mengasihi, hati yang menganggap orang-orang yang tidak layak itu pantas untuk ditolong. Terpujilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan.